10 kebudayaan Indonesia yang pernah diklaim negara luar sebagai milik mereka. Reog Ponorogo. Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Reog adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Adapun bahan utama untuk membuat reog ialah 1100 bulu merak biru, asli dari India yang jadi andalannya. Kemudian ada gagang merak, bambu, dan rotan untuk membuat kerangka. Sementara untuk bagian kepalanya, biasanya mengandalkan bahan kulit sapi dan masih dikombinasikan dengan bulu merak. Pernah beredar kabar bahwa Malaysia akan mengklaim reog menjadi warisan budaya milik mereka. Negara Malaysia berencana untuk mengajukan kesenian reog Ponorogo ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, agar diakui sebagai warisan budaya mereka. Malaysia akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya UNESCO atas nama Malaysia. Kabar klaim atas reog Ponorogo sudah ada sejak 2007. Padahal, dari namanya sudah jelas bahwa reog adalah milik Indonesia. Ponorogo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur, berdekatan dengan Madiun dan Trenggalek. Namun Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengklarifikasi bahwa Malaysia tak berencana mendaftarkan kesenian reog Ponorogo sebagai salah satu warisan budayanya ke UNESCO. Wayang kulit. Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata mahyang, yang berarti menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, nama wayang juga diartikan sebagai bayangan, karena wayang dapat disaksikan oleh penonton dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Seni pertunjukan wayang adalah salah satu unsur budaya asli Indonesia yang setelah masuknya budaya Hindu-Buddha terjadi akulturasi. Wujud akulturasi budaya Indonesia dengan budaya Hindu-Buddha dalam seni pertunjukan wayang terdapat pada cerita dan tokohnya. Wayang pernah diklaim menjadi warisan budaya Malaysia. Peristiwa ini bermula dari salah satu produsen sepatu asal Singapura. Ia menuturkan desain ini memberi penghormatan untuk wayang kulit, bagian signifikan dari identitas dan warisan budaya Malaysia, dengan meleburkan elemen-elemen wayang kulit dengan palet warna modern. Hal itu terbantahkan pada saat UNESCO menetapkan wayang kulit sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity atau karya agung budaya dunia dari Indonesia. Menurut UNESCO, wayang adalah warisan budaya yang bernilai tinggi, karena merupakan sebuah seni kriya, dan penggabungan dari sastra, seni musik, sampai seni rupa. Batik dari Jawa Tengah. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik merupakan kebudayaan Indonesia yang dikenal di seluruh dunia. Namun, tak ayal diperkenalkan negara luar menjadi warisan mereka. Contohnya salah satu peristiwa di Miss World Malaysia 2021. Awal adanya klaim batik yakni Miss World Malaysia 2021 Lavanya Sifaji menjadi bahan buli netizen Indonesia karena mengunggah foto dirinya yang berbalut busana motif batik. Lavanya mengungkapkan rasa terima kasihnya karena mengenakan pakaian yang indah untuk malam finalnya. Dalam unggahannya itu, dia juga merasa bangga mewakili negaranya dan bersyukur karena diajarkan untuk menghargai keragaman budaya. Dari unggahan tersebut banyak spekulasi yang menyimpulkan bahwa peserta dari Malaysia mengklaim batik menjadi kebudayaan dari Malaysia. Namun demikian, ia telah meminta maaf atas unggahan tersebut. Pengakuan batik sebagai warisan dunia ini berlaku sejak Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan,
dan Kebudayaan atau UNESCO, menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity, pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Angklung dari Jawa Barat. Angklung adalah alat musik khas Indonesia yang banyak dijumpai di daerah Jawa Barat. Alat musik tradisional ini terbuat dari tabung-tabung bambu, sedangkan suara atau nada alat ini dihasilkan dari efek benturan tabung-tabung bambu tersebut dengan cara digoyangkan. Angklung terbuat dari jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik tersebut adalah bambu hitam, awi wulung, dan bambu ater, awi temen, yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Alat musik tradisional ini dialunkan di lahan pertanian sebagai bentuk ritual menghormati Nyai Sri Pohaci atau Dewi Padi. Di zaman sekarang, angklung sering dimainkan dalam pertunjukan atau acara-acara kultural. Peristiwa pada tahun 2010, keberadaan angklung pernah diklaim oleh negara tetangga yakni Malaysia dengan nama Bambo Malay. Ketika angklung diklaim oleh Malaysia, pemerintah Jawa Barat tentunya tidak tinggal diam. Indonesia berusaha untuk mengumpulkan bukti bahwa angklung adalah warisan budaya Indonesia, yakni salah satu dokumentasi penyerahan angklung dalam misi kebudayaan antara Indonesia dan Thailand pada tahun 1908. Alhasil, pada tanggal 16 November tahun 2010 UNESCO telah menetapkan bahwa angklung menjadi warisan budaya non-bendawi, Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Human, dari Indonesia. Rendang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Rendang merupakan sajian makanan dari ranah Minang, Sumatera Barat. Menurut sejarah, nama rendang berasal dari bahasa Minang, yaitu randang. Kata randang merujuk pada teknik memasak bernama marandang, yang berarti mengolah dan mengaduk masakan dalam waktu yang lama sehingga hasil masakan menjadi kering. Pada tahun 2011 silam, rendang terpilih menjadi makanan terlezat di dunia yang menduduki peringkat pertama dalam World's 50 Most Delicious Food versi CNN International. Dan pada tanggal 12 Juli tahun 2017, CNN kembali merilis 50 makanan terlezat di dunia, dan rendang masih bertahan di posisi pertama untuk makanan terlezat di dunia. Walaupun demikian, rendang Indonesia pernah diklaim oleh Malaysia. Malaysia kerap kali melakukan klaim atas rendang tersebut dikarenakan adanya kesamaan unsur budaya dengan Indonesia. Hal ini terjadi mengingat Indonesia dan Malaysia masih berada dalam satu rumpun Melayu. Malaysia berdalih orang Padang, Sumatera Barat yang menetap di Malaysia sering memasak rendang. Pada akhirnya, makanan dengan cita rasa khas rempah-rempah Indonesia dengan rasa sedikit pedas ini telah didaftarkan oleh UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, sebagai warisan budaya dunia sejak tahun 2013.